warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kisaribi, SPDI, Guru Agama Islam di SD Negeri Satulawa, Kabupaten Muna Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Satulawa. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi pokok indahnya saling menghargai dalam keragaman. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar? Alhamdulillah, pertama-tama puji dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada hari ini kita masih kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, alhamdulillah kita bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam kelas ini dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu kita belajar. Salam-salam yang biasa kita kirimkan dan lakukan kepada baginda dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengawali daripada proses pembelajaran kita pada hari ini, maka mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Siapa yang bisa pimpin doa sebelum belajar? Oke, Jar, silakan pimpin doa Jar sebelum kita belajar. Fikriya Azhar Nasir, Arifin Estiawan, Laude Muhammad Nufir Ahmad. Tidak hadir ya? Kenapa tidak hadir? Sakit? Izin? Naila? Ada yang lupa namanya? Sudah semua ya? Kebaikan apa yang Anda lakukan pagi ini? Oke, ya, silakan. Ya, menyapu di rumah ya. Oke, yang lain? Oke, silakan. Kebaikan apa yang Anda lakukan pagi ini? Ya, mencuci piring di rumah. Oke, siapa lagi? Kebaikan yang Anda sudah lakukan pagi ini. Oke, silakan tidak? Memasak nasi. Oke, bagus. Ya, siapa lagi? Kebaikan yang lain yang Anda sudah lakukan di pagi ini. Ya, silakan. Ya, mengatur piring. Oke, bagus ya. Tadi yang tersangka ya, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Kebaikan apapun itu, seperti yang telah kalian sebutkan tadi, membantu orang tua di rumah, misalnya merapikan piring, ada yang tadi mencuci piring, ada yang memasak, ya. Dan tentu, ya, masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Entah itu mungkin kita menolong orang lain, ya. Entah itu mungkin kita mengaji, entah itu mungkin kita sholat, dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Siapa di antara kalian yang bisa bantu Bapak Guru membacakan tulisan pembelajaran kita? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak Guru yang bacakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan ya, keragaman sebagai sunatullah agar kita saling mengenal atau ta'arafu dengan benar. Pernahkah kalian bertemu dengan suku-suku yang lain? Pernah? Pernah. Suku apa saja yang pernah kalian temui? Ya, silakan. Suku Bugis. Oke, yang mana lagi? Suku? Jawa. Oke, ya silakan. Suku Jawa. Oke, sudah disebutkan tadi. Ya silakan. Suku Buton. Suku
Solaki. Suku apa lagi? Suku Bugis. Ya, jadi dari yang kalian sebutkan tadi, suku-suku itu juga memiliki bahasa masing-masing. Ya, misalnya suku Bugis bahasanya bahasa Bugis. Suku Jawa bahasanya bahasa Jawa. Sunda bahasanya Sunda. Buton bahasanya Buton. Orang Muna bahasanya bahasa Muna. Jadi kita di Indonesia ini memiliki banyak ragam suku, memiliki banyak ragam bahasa, memiliki banyak ragam agama, memiliki banyak ragam budaya. Nah, semua itu ya dengan berbagai keragaman yang kita miliki adalah merupakan sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar supaya apa? Supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, jadi sekarang mari kita simak video pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru akan putarkan, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak langsung bercerita? Semoga selalu update ya. Di video kali ini, Ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji pencapaian pembelajaran. Mata pelajaran terapi, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup. Pasti bisa ya anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Anak-anak, bisa diamati ya gambar ini. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Keragaman sebagai sunatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan, agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ajaran kebaikan selain Islam, kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Oke, jadi tadi kita sudah menyimak video ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang ya indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa tujuan Allah menciptakan kita beragam? Untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, kemudian bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian supaya saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yaitu yang bertakwa. Nah, jadi
Di dalam ayat ini sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa ini agar supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain, supaya kita bisa mengenal agama daripada orang lain, kita mengenal bahasanya, kita mengenal sukunya, kita mengenal budayanya, ya, dan hal-hal yang lain. Indonesia saja ini, jadi bukan hanya satu suku, tapi kita banyak suku. Kalian sudah sebutkan di awal tadi, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Tolaki, ada suku Bali, ada suku Muna, ada suku Toraja, ada Mornene, apalagi ada suku Bau-Bau, ada suku Sunda, dan masih banyak suku-suku yang lain. Nah, kemudian kita juga beragam dalam agama. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui negara? Ada enam agama. Pertama agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, Buddha, Katolik, terakhir Konghucu. Jadi ada 6 agama. Nah, kemudian kita juga beragam dalam hal hari raya. Islam hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Kristen Natal. Kemudian masih banyak juga agama-agama yang lain. Nah, dalam segi ibadah kita juga beragam. Orang Islam tempat ibadahnya namanya masjid. Orang Kristen tempat ibadahnya namanya gereja. Kemudian orang Hindu tempat ibadahnya namanya pura. Kemudian Buddha namanya wihara. Dan juga agama-agama yang lain tentu mereka memiliki juga masing-masing tempat ibadah. Nah, dalam segi bahasa kita beragam. Orang Muna bahasanya bahasa Muna, orang Toraja bahasanya bahasa orang Mornene bahasanya bahasa Mornene, orang Jawa bahasanya bahasa Jawa, orang Sunda bahasanya bahasa Sunda, orang Bali bahasanya bahasa Bali. Jadi kita memiliki beragam macam bahasa. Nah, ini semua merupakan apa? Sunatullah. Apa itu sunatullah? Ada yang tahu sunatullah? Ada yang tahu sunatullah? Halo? Halo? Ada yang tahu sunatullah? Tidak tahu? Nah, di video tadi kita perhatikan. Tadi saya jelaskan. Sunatullah itu adalah merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya. Nah, jadi kita ini Allah sudah tetapkan kita beragam, baik itu dalam segi bahasa, beragam dalam segi agama, beragam dalam segi warna kulit, kemudian beragam dalam segi suku bangsa, kemudian beragam dalam segi bahasa, beragam dalam segi profesi. Semua keragaman itu adalah merupakan ketetapan Allah yang tidak lain tujuannya adalah agar supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain, supaya kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Makanya ini daripada pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa toleransi, menerima keberadaan orang lain. Nah, taruhlah misalnya contoh, bagaimana itu kita bisa menerima keberadaan orang lain? Contohnya misalnya seperti ini, keberadaan orang lain dalam hal beragama. Kita di Indonesia tadi sudah dijelaskan bahwa kita beragam agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Konghucu. Nah, dalam hal bagaimana kita bisa menghargai keberadaan orang lain dalam hal agamanya, maka tidak boleh kita melarang orang lain yang berbeda agama dengan kita atau menghalang-halanginya supaya dia beribadah. Tidak boleh. Dan kalian ingat, tidak boleh kita menghalang-halangi orang lain yang berbeda dengan kita, berbeda agamanya dengan kita supaya dia bisa beribadah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hal yang tidak benar atau hal yang salah.
Kenapa? Karena di negara kita mengakui agama-agama lain dan kita diberikan hak yang sama untuk melaksanakan keyakinan kita masing-masing. Nah, jangan karena mungkin kita berbeda agama, di sana misalnya di luar agama Islam, maka tidak boleh misalnya dia mendirikan tempat ibadahnya misalnya di tempat ini, karena di sini semua mayoritas umat Islam. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang lain misalnya, karena dia berbeda suku dengan kita, tanpa saya misalnya orang Muna, saya berbeda suku dengan yang lain, lalu kemudian Anda berteman dengan sesama suku saya orang Muna. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita berteman dengan siapa saja. Boleh kita berteman dengan orang Jawa, boleh kita berteman dengan orang Bugis, boleh kita berteman dengan orang Bau-Bau, boleh kita berteman dengan suku Morene, dengan suku-suku yang mana saja boleh. Selama yang kita lakukan adalah dalam hal kebaikan. Tapi kalau kita berteman dalam hal keburukan tidak boleh. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami kira-kira? Sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Jadi sekarang kita akan bagi kelompok ya. Nah, yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, jadi sekarang sudah terbentuknya kelompoknya. Kita lanjut dengan tugas kelompoknya. Nah, lihat tugas kelompoknya ya. Jadi setiap kelompok ya, peserta didik mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk Indonesia, baik itu keragaman bangsa, keragaman suku, dan keragaman agama. Nah, lalu kemudian hasil penelusuran informasi itu ditulis di atas kertas KPS, lalu kemudian nanti kalian akan presentasikan, setelah presentasikan dan kalian tempel di papan tulis. Bisa ya? Ayo. Ya, benar-benar. Ya, silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keragaman penduduk Indonesia. Keragaman suku bangsa yang kami ketahui. Suku Tolaki, suku Bali, suku Jawa, suku Muna, suku Sunda, suku Morene, suku Bugis, suku Batak, suku Toraja, suku Daya, suku Betawi, suku Asmat, suku Minangkabau, suku Madura. Keragaman agama yang kami ketahui. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu, agama Hindu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 ya, bagus ya. Kelompoknya silakan dicoba di depan terus ya. Oke. Lanjut kelompok 2. Ya, silakan tampil di depan. Oke. Siapa kita kelompok yang bisa presentasikan? Oke, lanjut. Ya. Suku bangsa yang kita ketahui. Suku Bugis, suku Tolaki, suku Jawa, suku Muna, suku Buko, suku Morene, suku Bali, suku Toraja, suku Papua, suku Daya, suku Asmat, suku Sunda, suku Betawi,
berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, bagi orang ya. Oke, silakan. Yang lain kembali ke kursi masing-masing. Kita kelompoknya silakan ditunjuk di papan ya. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan tampil di depan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang kami tahu, Betawi, Dayak, Asmat, Madura, Minangkabau. Keragaman agama yang kami ketahui, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Tauhid. Oke, bagus. Tangan silakan kembali ke kursinya. Kita sampai silakan ditunjuk di papan. Selamat dimulai. Ayo, tampil di depan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keragaman penduduk Indonesia, keragaman suku bangsa yang kami ketahui. Suku Minang, suku Bali, suku Melayu, suku Bukat, suku Jawa, suku Toraja, suku Bugis, suku Nenek, suku Tengah, Ambon, suku Kari, dari Batak, suku Narabatak, suku Batak, suku Asmat, suku Betawi, suku Minangkabau, suku Dayak. Keragaman agama yang kami ketahui, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, agama Tauhid. Untuk kelompok 4 ya. Oke, silakan yang lain kembali ke teman-teman. Kita kelompoknya silakan ditunjuk. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan mengerjakan AKBD. Dan silakan kalian kerjakan secara kelompok. Kemudian setelah itu bapak-bapak akan periksa. Silakan kerjakan. Oke, silakan kerjakan secara kelompok. Oke, cukup. Nah, silakan cukup. Oke, sudah. Alhamdulillah sudah selesai, sudah kalian ya. Sudah cukup bagus. Kemudian sudah selesai semua. Jadi di akhir kegiatan kita ya, SPG kita jauh ya. Oke, tepuk semangat. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita, para pembelajar kita pada hari ini, ya, Allah menciptakan kita berkumpul berbangsa-bangsa, ya. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi, saya kira sudah kita pahami bersama bahwa kita di Indonesia ini memiliki beragam macam suku bangsa, dan kemudian memiliki banyak ragam agama, budaya, dan sebagainya. Dari sekian banyak perbedaan itu, tujuannya kita adalah supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain, supaya kita saling mengenal, baik, tolong menolong, saling membantu satu sama yang lain. Jangan karena perbedaan agama kita, perbedaan bahasa kita, perbedaan budaya kita, perbedaan suku kita, lalu kemudian menjadi perpecahan. Tetapi justru dari perbedaan itu yang akan menyatukan kita dengan kita saling mengenal, saling memahami, saling toleransi dengan yang lainnya. Jadi, ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Tanya Kak Emma. Mohon dijelaskan kenapa Allah menciptakan makhluk beraneka ragam. Iya, pertanyaan bagus ya. Saya bisa bantu Bapak untuk menjawab?
Ya, Habibie, bisa. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Tidak ada ya? Ya. Kenapa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Yang pertama, supaya kita saling. Itu dia, supaya kita saling mengenal satu sama yang lain. Lalu yang kedua adalah sebagai ujian bagi kita manusia bisa menerima perbedaan itu atau justru sebaliknya. Makanya ya di pelajaran kita kali ini mengajarkan kepada kita agar supaya apa? Supaya kita bisa menerima dan memahami perbedaan-perbedaan yang kita punya. Nah, lalu yang ketiga, kenapa Allah menciptakan kita beraneka ragam? Di situ menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan apa saja. Dia menciptakan manusia. Dia kasih beraneka ragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Nah, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Asal berbeda dalam hal budaya, berbeda dalam hal agama. Nah, jadi semua perbedaan-perbedaan itu Allah ciptakan agar supaya apa? Di situ menunjukkan kekuasaan dan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia bisa menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, kemudian dengan perbedaan-perbedaan semua ini agar supaya apa? Agar supaya kita bisa saling memahami, kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Jangan karena perbedaan, jangan karena berbeda bahasa, kita berbeda warna kulit misalnya, kita berbeda agama, lalu kemudian itu menjadi perpecahan bagi kita. Tidak seperti itu, tapi justru perbedaan-perbedaan itu supaya kita bisa saling mengenal, supaya bisa kita bersyukur, supaya kita bisa bersabar, supaya kemudian apa? Kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang? Ada yang mungkin harus kita perbaiki dari pembelajaran kita? Tidak ya? Pelajaran kita selanjutnya ya, kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terus saya minta semuanya berdiri untuk kita menyanyikan lagu ini. Semuanya berdiri. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, patuh pada lagu. Di sanalah aku berdiri, jaya aku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan dulu. Jadi, saya kira barangkali apa yang Bapak Guru belum sampaikan pada kesempatan ini cukup, dan kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Siapa yang bisa pimpin doa setelah belajar? Oke, silakan pimpin doa Ivan. Jadi saya kira barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan serah.